Alkisah, terdapat dua kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayeng Negara dan putranya, Pangeran Panji Asmarabangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayeng Rana dan putrinya yang cantik, Putri Sekartaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Akhirnya, Pangeran Panji Asmarabangun dinikahkan dengan Putri Sekartaji. Tidak lama setelah pernikahan, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Putri Sekartaji ketakutan dan melarikan diri bersembunyi jauh di sebuah desa. Akhirnya, Putri Sekartaji tinggal bersama Nyi Intan dan tiga putrinya, Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru. Ia pun diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Kuning. Pangeran Panji telah berhasil mengalahkan musuh, tetapi ia merasa sedih karena istrinya pergi. Suatu saat, Pangeran mendengar bahwa di sebuah desa ada perempuan yang mirip istrinya. Pangeran Panji bersama pengawalnya pergi menuju desa Dadapan. Sampai di sana, Pangeran Panji menyamar sebagai ande-ande lumut dan tinggal di sebuah pondok kecil milik Mbok Rondo. Sang patih mengumumkan sayembara pencarian jodoh oleh pangeran ke seluruh pelosok desa. Kabar ini pun terdengar sampai ke Kleting bersaudara. Mereka berencana mengikuti sayembara tersebut tanpa memberitahu Kleting Kuning. Kleting Kuning ditinggal sendirian, dan tiba-tiba ada seekor bangau yang datang berbicara kepadanya. Bangau tersebut berkata, Kleting Kuning harus mengikuti sayembara dan dihadiahi cambuk untuk menjaga diri. Sementara itu, Kleting bersaudara terhenti di sungai yang arusnya deras dan tidak bisa menyeberang. Tiba-tiba, muncul seekor kepiting raksasa dari dalam sungai bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang memiliki syarat agar mau menyeberangkan ketiga Kleting bersaudara. Syaratnya adalah mencium satu persatu. Kleting bersaudara tidak ada pilihan selain menurutinya. Tak lama setelah itu, tibalah Kleting Kuning di tepian sungai yang sama dengan saudari angkatnya itu. Lagi-lagi, Yuyu Kangkang muncul ke permukaan. Hal yang sama dikemukakan kepada Kleting Kuning, tapi ditolak mentah-mentah oleh Kleting Kuning. Kleting Kuning pun mengambil cambuk yang diberikan si bangau. Dicambukkannya ke arah sungai. Seketika air sungai itu surut. Yuyu Kangkang menjadi ketakutan. Ia bahkan menawarkan tumpangan untuk menyeberang tanpa syarat. Kleting Kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangkan, Yuyu bahkan mengantarkan sampai ke rumah Mbok Rondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, Kleting bersaudara nampak sedang menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Sayangnya, ande-ande lumut malah menolak mereka bertiga dan menunjuk seseorang di pintu, yaitu Kleting Kuning. Kleting Kuning yang telah terpilih mengutarakan tujuannya ikut sayembara. Ia hanya ingin mencari suaminya. Lalu, ande-ande lumut membuka penyamarannya. Putri Sekartaji terkaget. Ternyata, ande-ande lumut adalah Pangeran Asmarabangun. Pangeran Panji dan Putri Sekartaji
Akhirnya, kembali ke kerajaan Jenggala. Mereka hidup bersama dan bahagia kembali. Tak lupa, mereka mengajak Mbok Rondo tinggal di kerajaan. Nasihat dari cerita ini adalah, hati yang cantik lebih utama daripada paras yang cantik. Jadilah anak perempuan yang baik hati, sopan, dan bisa menjaga diri, supaya kalian bisa mendapatkan teman-teman yang baik pula.